Situasi perang yang semakin memanas, Presiden Volodymyr Zelensky dikabarkan tak lagi memegang kendali penuh atas Ukraina. Kabar ini diungkapkan oleh pihak Rusia. Dikabarkan tampuk pemerintahan mantan aktor 44 tahun itu kini telah diambil alih oleh pihak militer. Sementara, meski kerap mengunggah video, keberadaan Zelensky sendiri hingga kini masih tak diketahui. Dilansir tribunwow.com dari RIA Novosti pada Selasa, kabar itu disampaikan senator dari wilayah Crimea, anggota Komite Internasional Dewan Federasi Sergei Sekov. Ia percaya bahwa Ukraina sekarang dijalankan oleh militer dan kepala pemerintahan lokal dan bukan oleh Volodymyr Zelensky. Meskipun Zelensky menyebut dirinya presiden, dia tidak memerintah negara bagian. Dia hanya menyiarkan dari suatu tempat. Dan sekarang, negara bagian terutama dikendalikan oleh administrasi lokal dan juga militer. Dan bukan oleh Menteri Pertahanan, tetapi staf umum negara yang bertanggung jawab atas pertempuran. Menurutnya, pihak berwenang Kiev menjerumuskan Ukraina ke dalam bencana kemanusiaan dan secara metodis menerapkan rencana mereka untuk menghancurkan negara itu. Proses evakuasi warga sipil di kota Irpin yang berada di dekat Kiev pada Sabtu ini, kabarnya juga beredar setelah sebelumnya video yang dibagikan Zelensky diklaim sebagai editan. Dilansir Tribun Wow dari kanal berita RIA Novosti pada Sabtu, pesan video itu diklaim difilmkan menggunakan kunci chroma. Menurut postingan penulis, latar belakang dan sosok Zelensky itu sendiri berbeda dalam pencahayaan dan kualitas gambar. Selain itu, suara Zelensky dalam video tersebut dinilai terlalu jernih untuk gambar yang diambil di luar ruangan. Postingan ini pun muncul di Instagram miliknya. Palsu. Volodymyr Zelensky membuat pesan video dengan latar belakang pusat kota Kiev. Dan kebenaran, video ini adalah montase lain dengan bantuan kunci Roma. Latar belakangnya hidup sendiri, ada yang statis padat, tidak ada satu objek pun yang dinamis. Kualitas video diturunkan untuk menyembunyikan kekurangan pasca produksi. Suaranya pun terlalu jernih untuk pemotretan di luar ruangan, tidak ada internoise yang terdengar. Kemudian, akun itu juga menyoroti sebagian bahu Zelensky yang sempat terpotong memperlihatkan kondisi latar belakangnya. Hal ini juga menjadi cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa Zelensky sebenarnya tak berada di kota itu. Di awal video, bagian bahu kiri menghilang, lengan menjadi transparan, dan tangga bangunan bersinar melaluinya. Lebih lanjut, pencahayaan yang menimpa sosok Zelensky dan latar belakangnya terlihat tidak membaur. Selain itu, Zelensky tak tampak mengeluarkan uap saat berbicara meski udara Kiev begitu dingin dan bersalju. Pencahayaan pada lapisan tak cocok, objek dalam cahaya dingin, latar belakang dalam cahaya pun hangat. Mungkin objek itu diterangi oleh sumber cahaya tambahan. Suhu di Kiev juga sangat dingin pada malam hari. Tetapi Zelensky tidak mengeluarkan uap dari mulutnya. Di mana 3 skenario akhir Rusia versus Ukraina. Dr. Chris Tuck, pakar konflik dan keamanan dari Universitas King London, Inggris, menyebut ada 3 kemungkinan bagaimana konflik di Ukraina akan berakhir. Dikutip dari Sky News, menurut Tuck, Putin tidak menyangka bahwa Rusia gagal menyelesaikan operasi militer dengan cepat di Ukraina. Tuck juga melanjutkan operasi militer Rusia yang gagal diselesaikan secara cepat disebabkan oleh perlawanan pasukan Ukraina yang lebih kuat di luar dugaan Rusia. Menurut Tuck, saat ini Putin hanya memiliki 3 opsi untuk mengakhiri konflik di Ukraina setelah gagal menguasai Kiev dengan cepat, di mana senjata kimia dan juga nuklir. Pertama, Tuck menyoroti meningkatnya intensitas aksi militer oleh Rusia. Opsi pertama ini turut meliputi penggunaan senjata kimia dan nuklir yang sudah dimiliki oleh pasukan Rusia. Namun menurut Tuck, opsi ini juga sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Ia menyoroti bagaimana Putin masih menganggap bahwa masyarakat di Ukraina masih banyak yang pro-Rusia. Selain itu, Tuck juga menyoroti bagaimana Rusia akan mempertimbangkan resiko dari dunia internasional apabila menggunakan senjata kimia dan nuklir saat menyerang Ukraina. Kedua adalah taktik Anaconda. Opsi kedua adalah Putin akan menggunakan taktik Anaconda, yakni melilit Kiev dengan cara menguasai kota-kota di sekitarnya. Dengan menguasai kota-kota di sekitarnya, diharapkan moral Ukraina akan turun dan menyerah. Menurut Tuck, opsi ini adalah yang paling mungkin terjadi dan diduga kuat diambil oleh Putin. Ketiga adalah negosiasi damai. Terakhir adalah opsi damai antara Ukraina dan juga Rusia. Menurut Tuck, opsi ini hampir mustahil terjadi untuk sementara waktu karena Putin yakin operasi militer yang ia lakukan akan sukses. Selain itu, Tuck juga mengungkit soal gengsi dan faktor psikologis Putin jika menyetujui negosiasi damai dengan permintaan yang sedikit. Handout Ukrainian Presidential Press Service atau AFP. Di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky membongkar siapa NATO sebenarnya usai Ukraina ditinggal sendirian saat invasi Rusia. Volodymyr Zelensky kepada CNN pada hari Minggu, 20 Maret mengatakan siapa aliansi NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Diberitakan Russia Today, Volodymyr Zelensky bercerita tentang prospek bergabungnya Kiev menjadi bagian NATO, sementara menolak secara pribadi untuk menerima negara itu. Aliansi tersebut juga telah mempertahankan ilusi publik tentang aksesi potensial. Konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia juga dapat dicegah di NATO menerima Ukraina tepat waktu. Zelensky menegaskan hal itu. Jika kita adalah anggota NATO, perang tidak akan dimulai. Saya ingin menerima jaminan keamanan untuk negara saya, untuk rakyat saya. Jika anggota NATO siap untuk melihat kami dalam aliansi,
Maka lakukan segera, karena orang-orang sekarat setiap hari. Jika Anda ingin melihat kami dalam posisi yang meragukan ini, di mana kami tidak mengerti apakah Anda akan menerima kami atau tidak, Anda tidak dapat menempatkan kami dalam situasi ini. Anda tidak dapat memaksa kami untuk berada dalam limbo ini. Sementara aliansi tersebut secara terbuka juga mengakui Ukraina sebagai mitra khusus. Pendiriannya secara pribadi sangat berbeda, Zelensky mengungkapkan. Pejabat tinggi Ukraina termasuk Zelensky juga telah berulang kali menegaskan aspirasi NATO negara itu. Ambisi itu bahkan dimasukkan ke dalam konstitusi Ukraina pada 2019 di bawah Presiden Petro Poroshenko saat itu. NATO sendiri tampaknya menyambut aspirasi semacam itu dan secara resmi mengakuinya dalam deklarasi KTT Bukares 2008. Ketika para anggota blok itu setuju bahwa negara itu akhirnya akan menjadi anggota. Ekspansi blok ke arah timur dan tekad Ukraina untuk bergabung secara khusus juga telah menjadi salah satu masalah keamanan utama yang berulang kali disuarakan oleh Rusia. NATO bagaimanapun telah secara efektif menolak membahas isu-isu ini, mempertahankan bahwa tidak ada pihak ketiga, dan terutama Moskow harus memiliki suara apapun mengenai aspirasi siapapun untuk bergabung dengan aliansi. Moskow juga menyerang negara tetangga bulan lalu menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian gencatan senjata Minsk dan akhirnya perlakuan dan pengakuan Rusia atas Republik Donbas di Donetsk dan juga Luhansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan juga Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah yang memisahkan diri dalam negara Ukraina. Rusia kini juga menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang akan pernah bergabung dengan NATO. Kiev juga mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali 2 republik pemberontak dengan paksa.